Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu bagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Teramat baik. Kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Rahmatmu yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebab itu kami naikkan pujian, syukur kami kepada Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali berkatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya, haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Berikan syukur Bagi kasih dan rahmat-Mu selalu dan benar telah tolong aku besar setia
di sepanjang hidupku. Bapa, kau sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik. Kasihmu ku berterima kasih berkat hari yang telah sediakan bagiku. Tunaikan syukurmu atas hari yang kami bisa kasih dan rahmatmu selalu yang tak pernah terlambat. Besar setiap di sepanjang hidupku. Yang katakan kebaikan syukur, tunaikan syukur. Amin, amin. Buat hari yang kami bisa kasih dan rahmatmu selalu yang tak pernah terlambat. Besar setiap di sepanjang hidup. Besar setiapmu, besar setiapmu, besar setiapmu. Amin. Besar setiapmu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang umur hidup kami. Besar setiamu
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Apa yang baik, sungguh teramat baik Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, kepada kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami.
Keberkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat bagi kami. Sertai kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami, pelihara kami dengan kasih setiamu yang kekal dan tak pernah berubah. Kami terima kasih setiamu. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami aman di dalam, kami tenang di dekatmu. Sebab Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menopang, menjaga hidup kami. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, sampai sejauh ini Kau yang menolong kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami dengan kasih setiamu yang besar, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Sebab hati kami tenang di dekat, dan kami mau terus melekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati segala kelimpahan kasih karunia-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi.
Tiada yang sukar bagimu. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu yang melindungi, menjagai, menolong kami. Terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali mari katakan, Engkau gembala kami yang baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau beserta kami. Sebab Kau sertai. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu Yesus. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu amin. Damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Dalam
Yesus, Allahku, Yesus. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Yang menuntun dan memimpin hidup kami. Engkau membawa kami kepada air yang tenang, yaitu kebenaran firman. Yang terus menyegarkan jiwa kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, selamat pagi. Pagi. Sekarang hari ini kita di Daniel 7. Saya bacakan dulu ya. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja lawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada empat sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan tanduk Punya Johan lagi nge-lag ini. bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu dan mengalir dari sekali menyanyi dia dan berlaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah, dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawanya di kehadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka dan berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendengar penjelasan tentang binatang yang keempat itu, ya, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisa dengan kakinya. Dan dengan ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tanduk-tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus miliknya yang maha tinggi. Waktunya datang dan orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikian katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi dan menginjak dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Suatu sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kuasa akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus yang umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Pasal 7 ini adalah penglihatan atau mimpi dari Daniel. Kalau saya pelajarin, uh, mimpi Daniel ini adalah soal banyak penafsiran sih. Ada yang ngomong akhir zaman, ada yang ngomong raja-raja yang akan 4 binatang itu adalah 4 bangsa atau 4 raja yang akan memerintah di bumi ini. Dan binatang keempat tuh kalau saya lihat di Google, saya pelajarin, itu banyak orang menafsirkan antikris yang akan memerintah yang akan datang. Nah, kalau saya pelajarin lagi bahwa yang saya dapat bahwa apapun yang akan terjadi di masa-masa akan datang, mimpi apapun itu, percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita.
di ayat 14, Mungkin coba lalu videonya lihatnya dimatiin kepada ya. kuasanya kekal, bahwa Mungkin video coba matiin, suara putus-putus, nggak tahu sinyal Johan atau sinyal saya ini. mungkin sinyal ya. Iya. Sekarang sudah jelas Pak. Ah, jadi mimpi Daniel ini atau penglihatan Daniel ini adalah kisah-kisah akhir zaman yang akan datang. Jadi yang saya dapat bahwa apapun mimpi, penglihatan yang mengerikan sekalipun atau masa depan yang kelihatannya akan suram kalau dilihat secara kasat mata, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan kekuasaannya itu kekuasaan kekal bagi kita. Percayalah, empat binatang itu yang saya dapat mungkin eh, binatang apa tuh, masa depan kita yang suram mungkin kan, kekhawatiran kita, ketakutan kita atau apapun itu, percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan dan kemuliaannya itu kekal. Apapun yang terjadi di masa depan, antikris yang akan memerintah, tapi percayalah eh, Tuhan selalu menolong kita dan tangan Tuhan itu terus menyertai kita. Di ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Yang lanjut usia ini kalau saya pelajari yaitu Tuhan Allah, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi waktu datang dan orang kudus memegang pemerintah. Apapun yang terjadi, kita pasti pegang kendali karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan memegang kita. Dan kekuasaan yang Tuhan beri bagi kita itu uh, adalah kekal, dan kekuasaannya itu apapun kekuasaan dari setan, iblis apapun itu tunduk dalam kekuasaan Tuhan. Nah, jadi dan di sini ada di ayat 27 yang paragraf terakhir, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi percayalah nubuatan ini, eh, penglihatan dari Daniel ini meyakinkan kita bahwa apapun yang terjadi, semua kuasa dari si jahat itu akan tunduk dan eh, akan hancur karena kita ada kuasa dari Tuhan. Jadi percayalah, apapun yang membuat kita khawatir, takut masa depan di depan, percayalah ada Tuhan yang menyertai kita. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih. Jadi dari pasal 7 sampai nanti pasal terakhir, pasal 12 kitab Daniel. Ini kita akan baca tentang penglihatan, dan tentu sebagian besar para teolog, para penafsir Alkitab itu menafsirkan, dan saya sepakat bahwa itu merujuk kepada akhir zaman. Dan sekali lagi bicara tentang akhir zaman, kita tahu hari-hari ini kita sedang ada di akhir dari akhir zaman itu. Nah, tentu penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel, kalau kita mau gambarkan dengan kondisi sekarang, ya tentu itu sesuatu yang cukup sulit digambarkan. Ya sama seperti Daniel mendapatkan penglihatan dan dia menggambarkannya dengan konteks apa yang dia pahami pada zaman itu. Karena ini kan rentang waktunya ribuan tahun, apa yang akan terjadi hari-hari ini. Nah, tetapi sekali lagi, kalau hari ini kita ada di akhir zaman dan kita melihat penggenapan-penggenapan dari nubuatan-nubuatan
dari penglihatan-penglihatan yang diterima oleh tokoh-tokoh Alkitab ribuan tahun yang lalu, tentu satu hal yang mau kita syukuri karena kita bisa tahu di dalamnya bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Apa yang direncanakannya itu pasti terjadi. Dan yang kedua, kita bersyukur kita ada di dalam bagian rencana itu. Seperti apa yang kita baca tadi, salah satunya adalah bahwa pemerintahan itu akan diberikan kepada umatnya yang kudus. Dan siapa itu? Tentu itulah kita. Bukankah kita umat yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus? Kita yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi sekali lagi tadi ada satu masa, dua masa, tiga masa. Itu juga merujuk tentang masa antikris, 3,5 tahun. Walaupun berkali-kali bicara tentang akhir zaman, bicara tentang masa antikris, seperti yang pernah saya sampaikan ada 3 penafsiran, baik itu pre-tribulation, baik itu middle tribulation, ataupun post-tribulation. Dan kita uh, mengikuti Bapak rohani kita, Bapak Edi Leo, ya kita memahami bahwa kita ini akan mengalami yang namanya post tribulation. Artinya ya kita akan masuk masa aniaya itu. Tapi sekali lagi, semua itu penafsiran. Seperti yang berkali-kali saya katakan dulu di institusi saya yang lama, bahkan sampai hari ini mereka berpegang teguh pre-tribulation, yaitu sebelum masa antikris, bahwa orang-orang pilihan itu akan rapture, akan diangkat, akan diungsikan ke padang gurun dengan kedua sayap burung nasar. Tapi seperti yang pernah juga saya katakan, kenapa akhirnya hati saya tenang waktu itu, karena satu-satunya yang mempertanyakan penafsiran Kak Edi waktu itu ya juga cuma saya. Nah, Kak Edi dengan bijak jawab gini, itu semua kan baru penafsiran, baik itu pre-tribulation, baik itu middle tribulation, baik post-tribulation, itu kan semua penafsiran. Kalau ternyata memang yang betul itu pre-tribulation, ya puji Tuhan. Berarti kita nggak masuk masa antikris. Kita sudah disingkirkan ke padang gurun. Tapi kalau seandainya ternyata yang betul ada post-tribulation, toh kita berarti juga sudah disiapkan. Karena sekali lagi, nggak usah takut Bapak Ibu. Karena tetap ada janji perlindungan dari Tuhan. Sekalipun, kalaupun kita harus masuk ke masa itu. Karena yang perlu kita perhatikan seperti kalau Bapak Ibu pernah baca di kitab Wahyu, yang perlu diperhatikan itu adalah iman kita yang harus dijaga. Walaupun memang hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Makanya mari hari-hari ini kita semakin dekat, semakin melekat, tinggal di dalam Tuhan. Iblis dengan berbagai macam tipu dayanya pasti akan mencoba untuk menggoda kita, untuk menggoyahkan iman kita. Tapi mari terus fokus saja melekat kepada Tuhan, terus baca firman dan renungkan firman untuk hal-hal yang lebih esensi secara aplikatif dalam hidup kita, untuk kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya bersyukur kalau kita bisa diberi hikmat secara khusus untuk menafsirkan setiap penglihatan, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun enggak, ya sudah, setia saja kata kuncinya. Setia saja untuk tetap bertahan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena sekali lagi seperti yang pertama tadi saya katakan, ya janji Tuhan pasti akan digenapi. Setiap penglihatan pasti akan digenapi. Dan kita tahu, itu semualah sebenarnya yang kita nanti-nantikan di dalam kekristenan kita. Yaitu bertemu muka dengan Yesus kekasih jiwa kita. Setelah itu kita masuk dalam kerajaan 1.000 tahun damai, memerintah bersama-sama dengan Dia. Terus masuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dalam kekekalan selama-lamanya. Walaupun ya saya bisa paham siapapun, bahkan saya pun ketika hari-hari ini katakan, oh iya, kalau itu hitung-hitungan harusnya 2028, 2029, karena berdasarkan hitungan tahun
2000 zaman roh. Nah, tapi iblis dengan pikiran seperti itu bisa mau bolak-balikan. Bener apa nanti kalau 3 tahun lagi tidak jadi gimana? Tapi sekali lagi nggak usah pusing Bapak Ibu. Lakukan saja bagian kita hari ini setia dan tentunya apalagi khususnya untuk anak-anak kita ingatkan terus mereka untuk hidup takut akan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Jadi sekali lagi Daniel pasal 7 ini bicara tentang penglihatan Daniel, bahkan sampai pasal 12 nanti itu akan bicara tentang penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman. Apalagi kalau di pasal 12 judulnya oleh uh, lembaga Alkitab ditulis dengan jelas akhir zaman. Nah, jadi sekali lagi nggak usah takut tentang akhir zaman, karena kalau kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang semula itu, justru semakin dekat waktunya kedatangan Yesus kekasih jiwa kita, hati kita harusnya semakin bersuka cita. Jadi sekali lagi pesannya jangan takut, tetap bersuka cita, menanti-nantikan Tuhan. Karena Wahyu 3:10 katakan bagi orang yang menanti-nantikan kedatangan, Tuhan akan melindungi kita. Waktu pencobaan akan turun ke atas muka bumi ini. Ada janji perlindungan bagi orang yang menanti-nantikan. Dan saya berdoa setiap kita masuk dalam kategori orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Johan. Saya serahkan kepada Willy yang berdoa ya. Nanti Johan akan tutup. Oke, silakan. Oke, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya, yakin Tuhan, apapun segala kekhawatiran di dalam hidup kami Tuhan, Kau tetap setia di dalam hidup kami. Kau selalu menyertai, memberkati, dan melindungi apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Johan yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati anak-anaknya juga Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya juga Tuhan. Kami serahkan Johan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dorcas, untuk setiap kesehatannya Tuhan. Proses apapun yang ia lakukan Tuhan. Ada campur tangan-Mu Tuhan. Setiap prosesnya Tuhan. Bilur-bilur kesembuhan Tuhan. Kau berkati setiap kesehatannya Tuhan. Berkati anak-anak, berkati pekerjaan usahanya juga Tuhan. Berkati setiap pelayanannya juga Tuhan. Kami serahkan Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Yang baik kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini. Kau senantiasa memberkati kami Tuhan, berkati apa yang kami lakukan, berkati setiap pelayanan kami, berkati pekerjaan usaha kami, berkati keluarga, anak-anak kami, orang tua kami, serta cucu kami juga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa Indonesia, telah damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu menyertai bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan para pemimpinnya juga Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi ini sampai dengan malam nanti Tuhan. Ya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan koram dia kami ya Bapak. Biarlah koram dia kami ini membawa kami semakin hari semakin teguh di dalam-Mu Tuhan. Ada terus di hadirat-Mu ya Bapak yang memimpin, yang menuntun kami setiap detik dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, kasih karunia, kebajikan dan kemurahan, perlindungan, kuasa menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu besok, Bapak Ibu. Oke, Pak. Tuhan berkati semuanya. Berkati.